Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Sama aja tai itu pon. Jangan lupa. Saudara terdakwa ada di dapur yang digunakan dana publik untuk kepentingan pribadi. Ini suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan di negara kita ini. Apakah saudara terdakwa ingin menyampaikan pembelaan atas dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Yang mulia, izin saya akan menyampaikan pembelaan saya pribadi. Pertama-tama, saya menyesal atas perbuatan saya. Saya mengakui atas kesalahan saya yang saya lakukan pada saat itu, yang mulia. Tapi saya tidak ada maksud untuk merugikan rakyat atau melanggar hukum, yang mulia. Saya sebagai kepala keluarga sangat terpukul atas perbuatan saya dan keluarga saya, yang mulia. Saya mohon, yang mulia, ringankan hukuman saya, yang mulia, karena ada keluarga saya yang menunggu saya, yang mulia. Terima kasih. Dan saya berhak atas pembelaan yang adil. Gak bisa gitu ya, Pak. Seorang koruptor wajib dihukum mati. Hukum mati! Hukum mati! Sudah, berhenti. Harus tenang, kalau peserta ditenangkan dulu. Kalau tidak bisa tenang, silakan keluar. Iya, kalau tidak bisa tertib, silakan di luar. Baik, selanjutnya kita akan melihat bukti-bukti yang sudah ada di hakim kedua. Tapi apakah hukum di negara ini benar-benar adil? Tidak. Banyak pejabat yang korupsi, tapi masih banyak yang berkeliaran. Hukum mati koruptor. Hukum mati! Hukum mati koruptor. Hukum mati! Hukum mati. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat. Jadi kita harus memastikan hukum yang ada di Indonesia tegakkan secara dengan adil. Benar, Presiden. Benar, Presiden. Jika hukum lemah, demokrasi akan menurun dan kepercayaan masyarakat kepada kepresidenan akan menurun. Tapi rakyat juga harus diberi pendidikan politik agar bisa memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas. Mari kita memperkuat sistem hukum dan demokrasi di negara kita.
Baik, saya akan menulis cerita ini masyarakat tahu demokrasi. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, terdakwa dinyatakan bersalah dari pembunuhan mati. Ya, akhirnya keadilan ditegakkan. Negara hukum harus tetap kuat agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Merdeka! 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 Di negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, tapi mengapa ketika rakyat berorasi, lalu buzzer sibuk beraksi? Mengapa ketika rakyat berorasi, mereka sibuk menyiapkan jeruji besi dengan pasal-pasal karet yang membuat rakyat terseret? Cipta kerja yang buat rakyat celaka, undang-undang yang buat rakyat meradang, masyarakat diajak tempuh jalur hukum hanya untuk sebuah kesejahteraan. Bukti nyata dari bobroknya keadilan negeri ini. Wahai pejabat negeri, kamilah pemilihmu. Tapi mengapa kerjamu tidak pernah memihak pada kami? Di negara yang kaya adat dan budaya, namun hukum bak di hutan rimba. Yang kuat dan banyak uang akan menang, dan yang miskin akan tidur, namun tidak tenang. Sumpah di atas kitab suci hanya sekedar janji, dan pada nyatanya kelakuan tak ubah seperti babi. Demokrasi kini hanya sebuah fiksi yang nyata untuk rakyat jelata, tentang hukum yang membabi buta dan berpihak pada yang berpunya. Doa terbaik untuk pejabat negeri yang berkhianat. Semoga kalian cepat diangkat menghadap Sang Ilahi agar mengurangi orang-orang rakus di negeri ini. Sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah.